di mana Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, "Adibu awladakum ala salati hisal." Hendaklah didiklah anak-anak kalian untuk 3 hal. Yang pertama, ala hubbi nabiyikum, untuk mencintai nabi kalian. Yang kedua, ala hubbi ali baiti nabiyikum, dan yang kedua adalah untuk mencintai keluarga nabi kalian. Dan yang ketiga adalah ala tilawatil Quran, untuk cinta membaca Al-Quran. Mereka, para habaib, anak cucu Nabi kita Muhammad SAW, salah satu daripada 2 komunitas yang sampai sekarang terus menyebarkan, meluaskan, menyampaikan kepada kita karunia dan juga sebaran rahmat serta perhatian Nabi kita Muhammad. Sebagaimana dikatakan oleh Dr. Syekh Ali Jum'ah, mantan rektor Al-Azhar Asy-Syarif, bahwasanya masih saja perhatiannya Nabi Muhammad, rahmatnya Nabi Muhammad, begitu pula inayah Nabi Muhammad masih menyebar di antara kita melalui 2 komunitas ini. Komunitas yang pertama, zuriat Nabi SAW. Komunitas yang kedua, ulama yang bersambung sanad keilmuannya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Yang demikian itu rahasianya terletak pada pandangan. Sahabat Nabi itu menjadi manusia-manusia yang termulia di antara umat ini dan tidak terkalahkan dengan siapapun juga daripada mereka umat ini. Yang paling utama pun, walaupun dia menjadi paling baiknya atau ketua raja daripada para wali, tetap tidak bisa menyamai sahabat Nabi. Walaupun sahabat Nabi yang paling rendah. Kenapa demikian? Karena sahabat Nabi pernah memandang wajah Nabi kita Muhammad SAW, dan efek daripada pandangan yang mulia tersebut tidak bisa ditandingi keutamaannya dengan keutamaan apapun yang dimiliki oleh siapapun daripada umat ini. Begitu pula tersebarnya pemberian karunia, rahmat, inayah Nabi kita Muhammad SAW itu juga melalui 2 komunitas. Dan rahasianya juga terletak pada pandangan. Karena kalau kita tanya sekarang, siapa di antara umatnya yang sekarang ini masih ada yang pernah memandang dan pernah dipandang oleh Nabi SAW dengan pasti? Maka jawabannya adalah mereka para habaib sama para ulama. Kenapa demikian? Karena mereka itu tentunya, para habaib yang ada di depan kita ini, mereka pernah melihat wajah ayahnya dan pernah dipandang oleh ayahnya. Dan ayahnya pernah melihat kepada kakeknya, ayahnya lagi. Dan juga pernah dipandang oleh ayahnya, kakeknya itu. Dan begitu terus bersambung dari pandangan ayah ke kakek, dari ayahnya lagi ke kakeknya lagi, terus sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kalau seumpama ada salah satu daripada kakek moyangnya meninggal ketika dia itu berada di dalam kandungan ibunya, bukankah dia itu pernah melihat ibunya? Dan ibunya pernah melihat suaminya yang habaib. Sehingga terus tidak pernah terputus pandangannya. Nabi SAW berpindah dari anaknya ke anaknya ke anaknya sampai kepada para habaib yang ada sekarang. Oleh karenanya Nabi SAW memerintahkan kita untuk mencintai mereka. Supaya apa? Supaya kita pernah dipandang dan pernah memandang kepada mereka dengan kebaikan. Yang terpandang dan pernah memandang kepada mereka dengan kebaikan, insya Allah akan termaktub dalam hati Nabi Muhammad, termaktub dalam daftar yang insya Allah nanti di akhirat akan mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Begitu pula para ulama seperti Kiai Nurkhalis, beliau pernah belajar pada gurunya. Tentunya ketika belajar pernah memandang wajahnya, dan gurunya juga pernah memandang kepada muridnya, dan begitu seterusnya, pandangan dari pandangan ke guru lainnya, kepada gurunya, terus sampai kepada sahabat Nabi, sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga alhamdulillah di majelis ini penuh dengan orang-orang semacam itu. Habaib ada, begitu pula para ulama yang bersambung sanad keilmuannya kepada Nabi Muhammad juga ada. Ini adalah majelis yang insya Allah penuh dengan keberkahan, dan semoga dengan kehadiran keduanya ini majelis ini menjadi berkah, majelis ini menjadi penuh dengan rahmat dan inayah serta berkah dan saadah, sehingga kita insya Allah pulang ke rumah masing-masing setiap kali hadir dalam majelis menjadi sebab insya Allah terhapuskan dosa-dosanya,
terampuni dosa-dosanya, terangkat derajatnya, diberikan pahalanya yang banyak insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin.